Bab 97. Hukuman hidup tidak bisa dihindari. Semua orang keluarga Qin tertegun melihat Fred Qin yang berbaring di dalam peti mati. Tuan Besar Qin semakin terkejut dan marah, berkata geram, "Kamu apakan Fred? Dia hanya memiliki seorang putra kandung, yaitu ayah Fred Qin. Setelah putranya meninggal, Fred Qin adalah satu-satunya darah dagingnya. Sekarang melihat Fred Qin berbaring di dalam peti mati, dapat dibayangkan seberapa marahnya dia saat ini." Air mata Sarlin Li seketika mengalir keluar, menangis dan berteriak keras, "Kamu sialan, aku bertarung denganmu." Dia baru akan menyerbu ke arah Jerry yang sudah dihadang oleh Charles Ma, memarahi, "Pergi." Charles Ma bertahun-tahun mengikuti Jerry yang menaklukkan medan perang, sekujur tubuhnya memiliki aura yang sangat kuat. Satu kata memarahi, Sarlin Lin langsung berhenti ketakutan. "Patriark, Anda harus menegakkan keadilan untuk Fred." Sarlin Lin tahu dirinya tidak dapat berbuat apa-apa pada Jerry yang hanya bisa menangis mengadu pada Tuan Besar Qin. Tuan Besar Qin saat ini juga sangat marah. Dia masih tidak tahu sebenarnya Fred Qin meninggal atau hidup. Juga ada Charles Ma, seorang hebat seperti ini di tempat. Dia tidak berani bertindak gegabah, hanya bisa menunggu ahli yang dikirimkan keluarga Guan datang membantu. "Orang tua, hari ini aku datang untuk menanyaimu dua hal. Bila jawabanmu membuatku puas, aku mungkin akan mengampuni keluarga Qin. Bila tidak puas, maka keluarga Qin juga tidak perlu ada lagi." Jerry yang berdiri dengan tangan di belakang, berkata dengan ekspresi dingin. Sebutan orang tua sudah membuat Tuan Besar Qin sangat marah. Walaupun begitu, Tuan Besar Qin juga hanya bisa menahan, dengan mata merah berkata, "Ingin aku menjawab pertanyaanmu boleh, tapi kamu harus memberitahuku, sebenarnya Fred hidup atau mati?" "Mati, hehe, kamu terlalu menganggap keluarga Qinmu sangat hebat. Apa dia layak membuatku mengambil nyawanya?" kata Jerry yang mencibir. Walaupun ini mempermalukan keluarga Qin, namun untuk keluarga Qin, paling tidak ini termasuk sebuah kabar baik. "Kamu ingin tanyakan apa? Katakan," kata Tuan Besar Qin. "Barusan, Fred Qin membawa sebuah tim pembongkaran ke rumah lama keluarga Qin. Bahkan kami sekeluarga masih ada di rumah. Satu sudut rumah sudah digali. Apa ini adalah perintahmu?" tanya Jerry Yang. "Untuknya, ini adalah kejahatan besar yang tidak bisa dimaafkan. Saat sudut rumah digali, Lacey Qin dan Happy ada di rumah. Bila terkena ekskavator, rumah rubuh. Bagaimana dengan Lacey Qin dan Happy?" Alis Tuan Besar Qin terangkat, "Rumah lama adalah aset keluarga Qinku. Karena kalian diusir keluar dari keluarga, punya hak apa tinggal di sana? Yaitu juga, tanpa memedulikan apakah ada orang di rumah atau tidak, Fred Qin sudah memerintahkan ekskavator untuk mulai menggali. Ini adalah perintahmu." Jerry yang memicing. Tuan Besar Qin memiliki firasat tidak baik, tidak peduli kemarin malam di keluarga Guan, atau hari ini, sikap Jerry yang sangat dominan, bila dibandingkan dengan Jerry yang 5 tahun yang lalu, terjadi perubahan yang sangat besar. "Aku hanya menyuruh mereka segera keluar dari rumah lama, lalu meratakan rumah lama," jawab Tuan Besar Qin dengan jujur. Jawaban Tuan Besar Qin membuat aura membunuh Jerry yang padanya berkurang sedikit. Pertanyaan kedua, "Peti mati satu truk ini juga dikirim Fred Qin ke sana. Masih berkata akan menyiapkan sebuah peti mati kecil untuk putriku. Dia berkata ini juga perintahmu. Bagaimana kamu menjelaskannya?" tanya Jerry yang sekali lagi. Brengsek. Tuan Besar Qin kali ini juga marah, "Kapan aku menyuruhnya berbuat seperti ini? Aku tidak tahu hal ini." Selesai bicara, sepasang matanya tiba-tiba terjatuh pada Sarlin Lin. "Katakan, apakah kamu yang menyuruhnya di belakang?" Sejak Fred Qin dipastikan menjadi pewaris keluarga Qin, Sarlin Lin sangat arogan di dalam keluarga Qin. Di belakang, dia memberikan tidak sedikit ide buruk pada Fred Qin. Tuan Besar Qin sengaja diam pada semuanya ini, tidak pernah mengeksposnya di depan umum. Sarlin Lin terkejut, dengan suara gruk berlutut di bawah kaki Tuan Besar Qin, bergegas berkata, "Patriark, aku sungguh tidak tahu hal ini." Jerry yang hanyalah sampah yang diusir keluarga, ucapannya bagaimana bisa dipercaya? Mungkin dia yang menyiapkan peti mati,
hanya demi mencari alasan menargetkan Fred. Dia jelas merasa bersalah, baru berlutut memohon, sepasang mata Jerry yang memicing, tidak peduli apakah ini ide wanita ini atau bukan, namun yang dia yakin adalah, Fredkin dan wanita ini harus dihukum. Raut wajah Tuan Besar Qin sangat buruk, dia tahu sangat jelas orang seperti apa Charlene Lin, dari Charlene Lin berlutut, dia sudah tahu kenyataan. Namun bagaimanapun ini adalah aib keluarga Qinnya, dia tentu saja tidak akan berbuat apa-apa pada Charlene Lin di depan umum. Jerry Yang, aku sudah menjawab 2 pertanyaanmu. Apalagi, walaupun hal yang dilakukan Fred sedikit keterlaluan, namun bukankah kalian tidak apa-apa? Kamu masih ingin bagaimana? Kata Tuan Besar Qin tiba-tiba. Boom! Satu kaki Jerry yang menendang, satu peti mati seketika pecah. Tindakan ini mengejutkan semua orang. Kamu berkata rumah lama keluarga Qin adalah aset keluarga Qinmu, ingin mengambilnya. Aku tidak keberatan, namun cucumu memulai konstruksi tanpa memedulikan keselamatan keluargaku. Kamu bertanya aku ingin bagaimana? Ucapan Tuan Besar Qin seketika membuat Jerry yang marah. Cucumu mengirim 1 truk peti mati, berkata akan membunuhku, namun kamu memberitahuku, bukankah kami tidak apa-apa? Bila aku sungguh hanya seorang sampah, sekarang orang yang berbaring di dalam peti mati adalah aku. Kamu beritahu aku, apa hal-hal ini bisa disudahi seperti ini? Jerry yang mengeluarkan pertanyaan menyelidik berturut-turut, auranya juga semakin lama semakin kuat, di seluruh kediaman keluarga Qin tersebar sebuah aura membunuh yang kuat. Tuan Besar Qin semakin bergidik menghadapi langsung kemarahan Jerry Yang, tubuhnya refleks mundur beberapa langkah, wajahnya sangat pucat. Kalau begitu kamu ingin bagaimana? Kata Tuan Besar Qin dengan sedikit takut. Karena cucumu begitu suka melumpuhkan anggota gerak orang lain, kalau begitu hari ini, biar keluarga Qinmu yang melakukan sendiri, melumpuhkan anggota geraknya, serta tidak mengizinkannya diobati. Sepasang mata Jerry yang menembakkan kilatan dingin, aku beri waktu 30 detik untuk berpikir, bila aku yang melakukan sendiri, maka tidak akan melumpuhkan anggota gerak saja. Kamu berani. Wajah Tuan Besar Qin marah, jelas sangat murka. Masih ada 20 detik. Ekspresi Jerry yang datar. Jerry Yang, kamu jangan keterlaluan. Bagaimanapun keluarga Qinku memiliki hubungan baik dengan keluarga Guan, bila kamu berani berbuat lancang, keluarga Guan tidak akan mengampunimu. Ancam Tuan Besar Qin. 10 detik terakhir. Jerry yang menyahut dingin. Charles Ma sudah berjalan ke depan peti mati tempat Fredkin berbaring, mengulurkan tangan mencubit bawah hidung Fredkin. Fredkin seketika terbangun. Dia baru duduk di dalam peti mati, lalu menyadari dirinya ada di kediaman keluarga Qin. Ekspresinya bingung, kenapa aku bisa ada di sini? Jerry Yang, bila kamu berani menyentuh 1 jari Fred, keluarga Qinku akan perhitungan denganmu sampai mati. Kata Tuan Besar Qin marah. Waktunya sudah tiba, karena keluarga Qin tidak bergerak, maka hanya bisa aku sendiri yang melakukannya. Sambil bicara, Jerry yang sudah berjalan mendekat ke arah Fredkin. Sampai saat ini, Fredkin baru menyadari apa yang terjadi, dirinya dibawa kembali ke kediaman keluarga Qin oleh Jerry Yang. Jerry Yang, kamu ingin berbuat apa? Melihat Jerry yang berjalan selangkah demi selangkah ke arah dirinya, Fredkin kencing di celana ketakutan, semua yang terjadi di rumah lama keluarga Qin sebelumnya masih begitu segar. Saat ini melihat tindakan Jerry Yang, tubuhnya bergetar hebat. Kakek, tolong aku. Fredkin berteriak keras. Jerry Yang, kamu berani. Sepasang mata Tuan Besar Qin melotot, kalian maju. Charles Ma maju selangkah, dengan cepat 1 kakinya menginjak tanah, batu kuarsa yang keras di tanah seketika hancur. Pemandangan ini membuat semua orang di keluarga Qin terkejut, apa ini adalah tenaga manusia? Tidak ada satupun dari belasan penjaga keamanan keluarga Qin yang berani maju. Fredkin merangkak keluar dari dalam peti mati, baru akan kabur, dia sudah jatuh ditendang oleh Jerry Yang. Selanjutnya 1 kaki Jerry yang sudah mendarat di atas lututnya. Aku sudah berjanji pada Lesi tidak akan membunuhmu, kalau begitu mulai sekarang, kamu lewati sisa hidupmu berbaring di atas kasur.
Ekspresi Jerry yang datar, namun tatapannya saat melihat Fredkin seperti seorang iblis. Jerry yang, aku tahu aku salah, aku mohon maafkan aku satu kali ini, aku tidak berani lagi. Fredkin memohon ketakutan. Krak. Jerry yang tiba-tiba menggunakan tenaga, sebuah suara renyah tulang hancur di gilas terdengar. Bersambung.